wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Alba Digital ingin mempersembahkan sebuah aplikasi kasir yang cukup handal. Tentunya belum pernah kita loncengkan sebelumnya, dan ini adalah aplikasi yang sangat handal. Bagi Anda yang ingin memiliki aplikasi ini, Anda bisa coba dulu demonya. Kami berikan tutorial sebagaimana berikut. Kita langsung coba login di aplikasi ini. Aplikasi ini bisa untuk minimarket ataupun untuk toko kelontong. Misalkan ingin membuat sistem modern seperti minimarket, bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat simple sekali. Baik, kita coba login. Nah, aplikasinya sebagai berikut. Ada penjualan bulan ini adalah grafiknya. Kemudian di sini ada penjualan hari ini, nanti totalnya akan masuk ke sini. Dan transaksi terakhir di sini ada transaksi kemarin 22.000. Kemudian bawahnya ada produk terlarisnya apa, ada diagramnya. Kemudian stok produk, di sini stok produknya ini kalau minus dan muncul di sini berarti ini stok produknya sudah habis. Tapi di sini kami menggunakan sistem yang bisa pakai meskipun stoknya habis, tetap bisa bertransaksi untuk jaga-jaga misalkan admin lupa untuk memasukkan stok produknya di sini. Baik, langsung saja kita buka menunya satu persatu. Di sini ada dashboard. Ini sudah dashboard. Kemudian supplier. Kita coba tambahkan supplier. Untuk demonya kita tambahkan di sini. Misalkan kita punya supplier baru. Kita kasih nama misalkan PT Indogrosir misalkan gitu ya. Indogrosir, alamatnya misalkan Surabaya, nomor teleponnya 08123456. Di sini diisi, kemudian keterangannya bisa diisi alamatnya Jalan Raya atau Jalan Jenderal Sudirman misalkan ya, Sudirman. Baik, Surabaya. Kita coba simpan. Berhasil disimpan. Kemudian tentunya sudah tersimpan di sini. Nah, ini beberapa distributor kami yang sudah ada di database kami. Bagi Anda yang ingin minat membeli, sudah kami sediakan database produknya juga sangat amat banyak sekali. Kita cek coba barusan supplier yang baru masuk tadi, PT Indogrosir ya. Sudah muncul di sini PT Indogrosir. Kemudian sudah kita tambahkan, tentunya sudah ada di list beberapa supplier ini yang kami sudah memiliki 85 supplier, tergantung nanti suppliernya di toko bapak ibu masing-masing ya. Kemudian pelanggan, aplikasi ini mempunyai sistem pelanggan untuk menarik minat ya pelanggan, karena menggunakan sistem poin. Di sini tentunya sangat menarik sekali untuk pelanggan-pelanggan kita dan akan sangat cenderung berbelanja kembali di toko kita. Coba kita tambahkan satu caranya. Tambah pelanggan adalah ini nama, isi nama misalkan kita kasih nama Agus misalkan. Agus rumahnya mana? Agus Surabaya misalkan. Laki-laki, alamatnya Surabaya. Jadi tanpa kita harus menggunakan kartu ID card, cukup jika member itu belanja, cukup datang aja di toko kita dengan menyebut namanya Agus Surabaya begitu.
Nanti, misalkan nomor HP-nya ini, nomor HP ini nanti gunanya untuk login. Kita juga ada toko online-nya, meskipun sangat sederhana, ada di toko online, meskipun hanya untuk mengecap poin para member. Nah, kemudian jenis ini ada jenis pelanggan biasa dan juga bakul, karena kita menggunakan dua harga untuk retail atau yang biasa disebut harga biasa, ada juga untuk bakul atau pelanggan atau distributor ya, atau dijual kembali, itu namanya bakul. Kita coba pakai biasa, kita simpan. Oke, kita coba cari di sini, namanya Agus Surabaya. Nah, kita ketik Agus Sura aja sudah muncul Agus Surabaya. Di sini poinnya 0, laki-laki, Surabaya, nomor teleponnya ini biasa, poinnya 0. Kemudian pelanggan sudah, kita masuk ke menu produk. Kategori produk kita bikin dulu. Caranya menambahkan kategori produk, misalkan bahan pokok misalkan, ataupun kategori beras gitu aja ya. Simpan. Nah, kemudian kategorinya sudah kita cek di sini. Kategori beras sudah ada. Oh, ternyata sudah ada 2 di sini. Kalau misalkan double seperti ini bisa dihapus 1. Kita pakai yang atas saja ya, yang sudah ada sebelumnya. Nah, sudah kita hapus. Kemudian satuan produk, kita bisa nambahkan satuan produknya di sini. Misalkan satuan maksudnya itu adalah beratnya ya, berat atau volumenya. Misalkan pakai kilo, kilogram, atau untuk yang lotion bisa diisi lotion. Untuk ukuran seperti pampers bisa pakai L, XL gitu ya. Tapi di sini kita coba aja kilogram ya, kita tambahkan kilogram, kg, satuannya kg, kilogram, karena untuk nanti untuk gula, untuk beras dan lain sebagainya. Kita simpan. Sudah tersimpan. Terus coba kita cek di sini lagi kg. Nah, sudah ada. Oh, ternyata sebelumnya sudah ada. Kita hapus saja, pakai 1 aja. Kemudian data produk, satuan produk tadi sudah. Kemudian data produk. Nah, untuk menambahkan produknya ada di data produk. Kita coba tambahkan. Barcode-nya bisa di-scan, bisa diketik manual juga di sini, ataupun misalkan produk yang tanpa barcode seperti beras kita kemas sendiri, gula kita kemas sendiri, itu bisa diatur di sini, terserah. Barcode-nya bebas. Kalau bisa adalah yang mudah dihafal. Misalkan barcode-nya nomor 10 gitu, 10 kita kasih nama beras, karena berasnya kita kemas sendiri, beras kemasan sendiri. Misalkan harga modalnya kita dapat dari para petani ataupun dari tempat yang sangat murah, mendapatkan harga murah langsung dari orangnya atau si petani, kita dapat harga 6.000 misalkan. Nah, di sini harga jual ada tingkatannya. Misalkan beli 1 kilo aja kita kasih harga 8.000 misalkan. Kalau beli 5 kilo 5 kilo ke atas itu dapat harga 7.500 misalkan. Kalau misalkan beli 10 kilo minimal itu dapat harga 7.200 misalkan gitu ya. Dan di sini bisa pilih gambarnya. Misalkan kita sudah memoto gambar gulanya, gambar beras maksudnya ya. Kita cari gambar beras, karena di sini nggak ada gambar beras. Bisa dikosongkan, bisa dilewati. Nanti kalau misalkan ada gambarnya, kita tinggal klik dan pilih. Kita simpan aja. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita cari beras yang barusan kita input.
Nah, tentunya ini kodenya barcode-nya adalah 1010 yang ini yang barusan kita ambil. Nah, jadi harganya ini bisa bertingkat. Oh iya, ini untuk kategori belum kita atur. Masuk ke beras. Kemudian satuannya otomatis kilogram. Kita kilo. Misalkan stoknya punya 1000 kilo. Itu kita isi 1000, kemudian harga bagolnya tentunya harganya lebih murah dari harga retail ya. Dari harga retail harga bagol kita kasih 7000 gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Kemudian data produk sudah. Nah, ini sudah sangat banyak sekali. Kami sudah punya database dari beberapa supplier seperti Indomarko, seperti Wingfood, kemudian Unilever. Di sini produknya sangat banyak. Coba kita cek berapa ada yang database yang kami miliki, karena kita sendiri punya minimarketnya sendiri. Jadi sudah sudah berjalan 5 tahun ini, alhamdulillah kita sudah bisa memasukkan stok sebanyak 12.000 stok. Nah, ini tentunya sangat lama sekali menginput sebanyak 12.000. Ini butuh waktu tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini bahkan kita pernah itu pertama kali buka toko bisa sampai 5 bulan lebih baru selesai menginput produk-produk dari Unilever, Indomarko, Wingfood dan lain sebagainya. Belum lagi nanti ketambahan dari freelance yang menawarkan produknya ke toko kita gitu ya. Kemudian stok, di sini ada stok masuk, ada stok keluar. Ini gunanya nanti stok masuknya berapa. Tentunya stok masuknya sudah kita input di produk tadi. Stok keluarnya juga, stok masuknya ini misalkan ada penambahan stok baru ya setelah kita input tadi. Misalkan kita masuk stok baru lagi, stok beras lagi ya misalkan ya. Kita cari beras tadi, stok beras. Nah, ini yang 1010 ini misalkan ada penambahan stok baru, penambahan stok suppliernya misalkan tadi PT Indomarko gitu ya, Indo Grosir ya. Misalkan ada penambahan 1000 kilo lagi, kita simpan. Nah, ini namanya stok masuk. Kita cek, ada penambahan stok 1000 kilo dari beras. Stok keluarnya nanti kalau terjadi penjualan otomatis stok keluarnya akan terrekod di sini ya semuanya. Kemudian stok kredit. Nah, kalau kita mempunyai stok kredit dari supplier yang bisa kita ajak kerjasama, misalkan bayarnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, di sini sudah kami sediakan untuk stok kreditnya. Bisa ditambahkan di sini historinya, nomor notanya berapa, nama suppliernya apa, yang di nota itu disamakan ya, nama barangnya apa. Nama barang ini cukup isi nama barang yang pertama di nota, kemudian jumlahnya uang berapa, kemudian nama kasir penerimanya, kredit itu siapa. Ini sudah terisi otomatis kredit, jamnya sekian. Kemudian gambarnya ini adalah gambar di nota, bisa dipoto, cari di komputer atau dari HP, ini bisa diakses lewat HP. Kemudian simpan. Coba kita lihat seperti ini, yang sudah seperti pada tanggal 21 Oktober ini diterima oleh kasir kami, Irhami. Kalau misalkan ada pembayaran tagihan, kita cukup buka aja. Misalkan ini namanya UD Jatim Tunggal, kita ketik namanya UD Jatim, pencarian di sini kita cari UD Jatim. Nah, di sini kita tinggal klik bayar aja di sini. Nah, bayarnya nama kasir pembayar siapa, misalkan
yang menerima kemarin adalah namanya Irham nih, yang membayar sekarang ganti kasir misalkan. Ini ditulis di sini ganti kasir, ataupun si pemilik toko itu sendiri. Bisa ditulis di sini misalkan namanya siapa, Ahmad, status lunas misalkan. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, di sini akan tertera lunas, begitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi. Ya, ini belum ngelink. Kita kembali ke aplikasi. Nanti kita perbaiki link yang belum benar. Kemudian stok sudah, stok kredit itu barang-barang kredit yang dari supplier kita. Kemudian cara transaksi, nah ini sangat penting sekali, transaksi penjualan di sini. Tentunya nama pelanggan tadi sudah kita tentukan, ada bakul, ada retail sendiri. Nah, yang bakul ini pasti kita tandai dengan tanda B di depannya namanya ya, waktu input nama pelanggan. Coba kita tes dulu, misalkan kita punya pelanggan bakul ya, yang belanja di kita, atau yang sudah kita masukkan tadi, retailnya Agus Surabaya. Nah, di sini sudah ada detailnya. Kemudian kita barcode di sini kodenya. Kalau misalkan tidak ada barcode menggunakan mesin itu, kita bisa ketik manual di sini dan juga bisa dicari di sini. Misalkan seperti gula tadi kita sudah hafal nomor kodenya 1010, bisa seperti ini. Kita cari, maksudnya 1010, langsung kita enter. Nah, otomatis tertambah di sini beras 8 kilo karena belinya cuma satu, mendapat harga 8.000. Ini kalau kita ubah, nah di sini sudah ada pilihannya. F1 itu milih pelanggan tadi, F2 kita ketik, langsung coba klik F2 untuk menambah kitinya. Misalkan orangnya beli 5 kilo, tadi kan kita buat harga bertingkat, kita buat 5 kilo, kita tulis 5 di sini, kita tulis 5, kemudian kita simpan. Nah, sudah 5 kilo. Bentar, kita coba 6 kilo. Nah, ternyata 6 kilo itu baru mendapatkan harga 7.500. Nah, kita settingnya tadi 1 sampai 5 itu masih mendapatkan harga 8.000. Kemudian jika 6 ke atas, kita sudah bisa menjual harga menjadi 7.500, tergantung banyaknya pembelian pelanggan yang sudah tahu ya. Misalkan karena sering belanja, otomatis kita jelaskan kalau belanja lebih dari 6 kilo ke atas akan mendapat harga beda lagi. Itu tergantung masing-masing toko menentukan harganya. Baik, kemudian coba kita sudah masukkan satu produk, kita bayar gitu ya, karena sudah kita barcode. Adapun jika tidak hafal barcode, bisa kita cari di sini pencarian. Misalkan tadi beras, kita lupa, nah kita tinggal pilih di sini, berasnya muncul, kita ketik di sini namanya beras, kita enter di sini. Nah, sudah bertambah lagi menjadi 7, tadi 5, tadi 6, kemudian kita tambah satu lagi menjadi 7, menjadi 5.500. Kemudian kita bayar. Ini sudah ada tombolnya sendiri. Kalau pakai tombol cepat F6, atau kalau pakai tombol ini ketik ini F6, kita tekan F6. Nah, di sini karena membernya member baru, otomatis poinnya masih kosong. Kita misalkan pelanggannya bayar 60.000 misalkan uangnya, kita bayar 60.000, kemudian kita enter atau klik yang ini bayar. Nah, otomatis truknya akan muncul. Member namanya Agus Surabaya, oleh kasirnya administrator. Nanti kasirnya ada namanya sendiri-sendiri, bisa ditentukan. Poinnya mendapatkan 170.
170 poin. Ini kalau di sistem kami menggunakan poin itu adalah berupa rupiah. Rupiahnya ya 170 rupiah itu. Baik, di mana penyetingan poinnya? Ada di setting ini. Kalau menentukan poin. Menentukan poin di sini. Menentukan poin, misalkan pembelanjaan minimal 3.000 sudah mendapat 10 poin. Ini untuk member biasa atau retail ya, umum ya. Kalau untuk bakul pembelian 5.000 mendapatkan satu aja. Bakul itu tidak perlu kasih poin banyak-banyak karena belanjanya memang banyak, harganya juga sudah mendapat harga yang sangat murah gitu ya. Kemudian ini simpan, ini settingannya di sini ya. Dari proses pendapatan poin tadi. Kemudian karena kita kembali lagi ke transaksi, kita sudah cukup banyak semuanya. Ini juga menu-menunya F1 pilih pelanggan, F2 jumlah GT, F3 cari produk, F4 tambah produk, F5 barcode, F6 bayar, F7 whole transaksi, F8 whole transaksi list. Nah, misalkan kita whole transaksi list ini misalkan bayar tapi masih muter-muter lagi, orangnya belum jadi bayar, ingin cari produk lain, kita hold aja. Misalkan kalau ada pelanggan lagi yang mau transaksi gitu ya, biar tidak nanti terjadi penungguan yang satu masih nunggu satu begitu ya. Coba kita ada beberapa pelanggan yang sudah kita hold list. Nah, yang sudah kita hold, kemudian orangnya mau hold list lagi, mau bayar, kita tinggal klik hold listnya. Oh, siapa yang belum, siapa tadi pelanggannya, misalkan atas nama Bakul Alba Megana. Di sini kita bisa proses lagi, misalkan tadi totalnya sekian tadi yang sudah kita hold ya, hold yang orang yang tadi mau bayar kemungkinan nggak jadi, mau belanja lagi, mau nambah produk, kita hold karena ada pelanggan baru yang mau bayar gitu ya, mau bayar. Jadi biar tidak terjadi penumpukan antrian pelanggan gitu, bisa disalib lagi oleh yang berikutnya gitu. Kita hold lagi karena orangnya bisa belanja, kita hold lagi, kita coba list. Nah, ini masih seperti tadi kita hold. Nah, gitu ya. Bisa dicoba-coba sendiri nanti sistem holdnya. Transaksi sudah, di sini ada menu transaksi online. Nah, di sini ada transaksi online karena memang toko aplikasi kami bisa menampilkan produk-produk online bagi member-member pelanggan kita. Misalkan agak jauh rumahnya dari tempat kita, bisa cek barang online, nanti bisa dikirim lewat ojek atau lewat apa, misalkan Gojek atau apa yang terdekat, bisa di orderkan di situ gitu ya. Contoh kita buka bagi pelanggan yang online, kasir toko Alba online. Nah, di sini member cukup memasukkan nomor handphone yang sudah kita input tadi, misalkan Agus Surabaya tadi sudah kita masukkan 0812 nomor teleponnya ini ya kalau nggak salah ya. Wah, salah, data tidak ditemukan, pastikan nomor handphone sudah terdaftar di Alba Digital. 0812345678. Mungkin ini nomornya, kita cari, kita masuk, masih salah, 0812345677. Oke, bentar kita cari dulu di pelanggan, namanya adalah Agus Surabaya. Oh, nomor handphonenya ini ternyata. Kita copy, coba kita buat login di sini. Karena member itu masing-masing pelanggan bisa order dari jarak jauh, member itu akan login, masuk. Nah, di sini tadi aku sudah transaksi berasnya dan mendapatkan poin sekian. Nah, ini member akan tahu sendiri poinnya berapa, bisa dicek online gitu ya. Kalau begini kan tertarik.
saya sudah mendapatkan poin sekian, Pak, saya ingin belanja lebih lagi besok di toko tersebut, begitu ya. Nah, ini bisa order, coba kita order misalkan permen karet 1, Fanta 1, Garnier 1. Nah, ada 55, kita order, klik. Ini yang toko online-nya ya, di toko online yang ordernya jauh. Nah, sudah tanggal ini sekian, kode transaksi ini totalnya 55.800. Ini bisa bayar di tempat atau bisa bayar lewat Gojek, itu tergantung pengaturan toko tersebut dengan si pelanggan ya. Bisa juga ditransferkan ke rekening pemiliknya gitu ya. Kita cek apakah transaksi online-nya sudah masuk di aplikasi kasir. Nah, di sini ada Agus Surabaya. Jika orangnya benar-benar setelah WA atau kita hubungi kok bener dengan nomor sekian, ordernya benar, namanya sekian benar, minta disuruh kirim sama tukang ojek, nanti ojeknya suruh bayar sendiri sama si order, kita proses jumlahnya 55 tadi, Garnier Men, Fanta Grape sama Big Bubble tuti. Kita bayar uangnya uang pas, mungkin karena transfernya ya, pakai transfer ya. Kita klik uang pas, otomatis masuk, poinnya sekian, kita bayar dan cetak. Kita cetak, kemudian ininya kita selipkan notanya kita selipkan di ordernya tersebut. Ada penambahan poinnya 350 karena tadi sudah belanja mendapat 170, kemudian 55.800 mendapatkan poin lagi, penambahan menjadi 350. Habis di sini kita tekan tombol mana saja boleh, keyboard atau spasi, langsung akan kembali ke aplikasi transaksi ya. Kemudian di sini juga ada piutang pelanggan, otomatis bagi pelanggan yang belanjanya kurang atau uangnya kurang akan masuk ke piutang di sini. Jadi sewaktu-waktu misalkan pelanggan punya kekurangan 5.000, maka pelanggan kalau belanja lagi otomatis di transaksi akan muncul masih punya piutang di situ untuk dimasukkan ke dalam transaksi. Kita ilustrasikan, kita buat contoh untuk piutang. Misalkan tadi Agus, kita pakai satu nama aja ya biar fokus, Agus Surabaya tadi. Misalkan beli susu 123 jelajah coklat, harganya kita enter 45.500, kemudian bayar. Ternyata si pelanggan ini hanya bawa uang 40.000, otomatis kurang 5.500. Enggak apa-apa, kita coba masukkan otomatis masuk piutang apa tidak, kita bayar. Nah, jumlah pembayaran kurang dari total transaksi akan dimasukkan sebagai piutang. Oke, kita oke. Nah, kita print, cetak notanya. Nah, di sini akan tertulis sisa hutang 5.500 dan poinnya mendapatkan poin tambahan lagi 500. Gitu ya. Kita bisa cek lagi apakah sudah masuk piutang pelanggan. Nah, di sini sudah masuk, namanya Agus Surabaya, masih punya piutang 4, sisa piutangnya adalah 5.500, begitu ya. Dan dalam pembelanjaan lagi, misalkan si Agus ini ingin belanja lagi, kita tekan F1, kita ketik Agus, misalkan beberapa hari kemudian si Agus ini datang lagi ingin belanja. Si kasir tidak tahu karena kasirnya ganti-ganti gitu ya. Otomatis di sini misalkan belanja Garnier Men senilai 22.000 dan membayar. Oh, ternyata di sini kasir yang lain yang tidak tahu, yang pernah diutangi sama si Agus ini otomatis tahu. Oh, Pak Agus masih punya hutang 5.500, mau dibayar apa tidak. Otomatis di sini akan tertera totalnya dari 22.000, hutangnya 5.500 menjadi 27.500.
misalkan dibayar, sudah Pak Agus membayar dan melunasi utangnya, membawa uang 30.000, otomatis di sini diketik 30.000, uang kembaliannya 2.500. Kita cetak uang kembaliannya di sini bisa dilihat 2.500, sisa utangnya otomatis jadi 0 dan poinnya bertambah, dan kita print begitu ya. Kita kembali ya, transaksi piutangnya sudah, poinnya. Nah, ini poin ini hanya untuk melihat mutasi poin ya, seperti Pak Agus tadi mutasinya kok misalkan pengen ngecek poinnya mutasinya benar apa tidak. Nah, tadi 170, kemudian belanja lagi jadi mendapatkan 180 poin, totalnya jadi 350, terus belanja lagi 150, jadi totalnya poin 500. Nah, 70 kemudian menjadi 570. Nah, poin ini poin yang bisa dilihat di sini ya. Kemudian laporan penjualan. Laporan penjualan di sini kita bisa lihat berapa total transaksi laporan penjualan toko kita. Nah, karena penjualannya yang baru kita coba tes, di sini ada sebanyak 175.800. Nah, di sini kalau misalkan kasir kita totalan di sini. Di sini juga ada laporan stok masuk yang barusan kita proses dari Indogrosir. Berasnya masuk di toko kita 1000 kilo gitu ya. Laporan stok keluar. Nah, laporan stok keluar tadi sudah ada terjadi penjualan beras 7 kilo, Garnier 2, Fanta 2, Big Ball 1, Jelajah 1, Garnier 1. Di sini sudah ada laporan. Kemudian kita klik laporan laba. Di sini ada total laba dari penjualan 175.800 menjadi mendapatkan laba bersihnya 13.500. Nah, sudah semua laporannya, kemudian settingnya sudah. Ini setting namanya, nama toko di sini kita setting Alba Digital akan muncul di sini. Alamatnya akan muncul di bawahnya ini. Kemudian nomor handphone akan tertera di cetak struknya ya, nomor handphonenya ini akan muncul. Kemudian grafik itu depan nota dikasih kode apa, ini kita kasih ke Alba karena dengan nama toko kita sama gitu ya. Grafik barcode-nya pakai ALB bisa. Kemudian poinnya dari 3000 pembelian mendapatkan 10 poin. Jadi terjadi kelipatannya ini untuk member biasa atau member retail. Kemudian poin bakal atau grosir, penjualan untuk para pedagang yang kulakan produknya di toko kita kasih aja 50, dapat 1 poin. Itu yang terserah ya, bebas menentukan jumlah poinnya. Footer dari stroke atau notanya bisa ditulis seperti ini: kritik dan saran, WA, nomornya pemiliknya, terima kasih, selamat belanja kembali, begitu. Ini gambar logonya bisa dipilih sendiri, terserah, sama toko gambar toko onlinenya yang di sini. Nah, ini gambar online, boleh bebas ditentukan sini, kemudian disimpan. Baik, pengguna. Nah, kalau kita mempunyai 8 kasir gitu ya, 8 kasir. Jadi aplikasi ini, satu aplikasi bisa untuk beberapa komputer, bebas. Bisa 8, bisa 10, bebas. Di sini tetap stabil meskipun banyak pengguna, banyak kasirnya, komputernya ada 8, otomatis menggunakan username sendiri-sendiri gitu ya. Caranya gampang, menambahkan pengguna itu maksudnya kasir ya. Misalkan untuk username-nya kita tentukan sendiri, username-nya apa, password-nya apa. Untuk masing-masing kasir punya username dan password sendiri biar tidak terjadi penyalahgunaan oleh kasir lain, login dengan nama kasir lain gitu ya. Ini nama kasirnya siapa bisa ditentukan, kemudian disimpan. Nah, seperti ini sudah
sudah ada namanya sendiri. Kemudian di sini ada menu transaksi pulsa yang sudah cukup lengkap. Ada pulsa reguler, SMS, telepon, token PLN, e-money, bayar tagihan, PLN dan lain sebagainya sudah lengkap di sini gitu ya. Nanti bisa dicoba. Kemudian laporan pulsa di sini kalau misalkan punya transaksi banyak bisa diklik di sini, si owner pemilik tokonya bisa ngecek di sini. Dan kemudian yang terakhir adalah laporan transfer saldo. Laporan transfer saldo kita menggunakan jasa transfer uang ya. Itu kita sudah bikinkan seperti ini. Kita transfer sendiri, jadi si kasir itu menerima uang yang mau transfer kemudian dikirimkan ke owner pemilik toko. Pemilik toko tidak harus di toko, bisa kemana saja. Misalkan untuk transfer dia berhubungan langsung dengan kasir, WA-an sama kasir, ada transfer sekian misalkan. Kemudian nanti si pemilik, si admin kami berikan sendiri untuk alamatnya, webnya, untuk penginputan transfer. Jadi nanti totalnya akan masuk di sini gitu ya. Misalkan seperti ini, kita buatkan login biar aman, tidak disalahgunakan. Misalkan misalkan ada yang transfer bank BCA, nomor rekeningnya sudah di WA sama kasir di HP ownernya atas nama siapa. Setelah sukses maksudnya ini ya, misalkan transferan 100.000, adminnya kita kasih 5.000 per admin ke bank BCA, kita simpan. Oke, terus kita cek di kasirnya. Nah, di sini sudah muncul totalnya 150. Kita mau tampilkan datanya siapakah yang transfer adalah Hasna 100.000. Oh, adminnya ini kebanyakan kok, 50.000 salah. Diedit kembali ke sini, diedit lagi ke sini. Kita cari, kita edit, adminnya adalah 5.000, kita simpan. Oh, bukan ini ya, tadi kita cari di sini, namanya Hasna, totalnya cuma 100.000. Oh, berarti yang bawahnya ini edit 100.000. Nah, kebanyakan 5.000, tadi salah 50. Kita simpan. Oke, kita cek di kasir. Nah, jadi 105.000. Baik, demikian tutorial dari aplikasi digital kami, aplikasi kami. Nah, di sini sudah cukup bagus. Selamat mencoba. Demonya sudah kami sediakan di deskripsi video YouTube di bawah ini ya. Terima kasih. Selamat bekerja, salam sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di Alba Digital. Sekilas kita tunjukkan salah satu atau pendapatan dari toko kami. Toko kami menggunakan aplikasi Alba Digital ini sudah kurang lebih berjalan 5 tahunan gitu ya. Yang sebelumnya menggunakan aplikasi lain, tapi karena inovasi kita ingin yang terbaik dan menggunakan trik-trik yang sangat jitu, akhirnya
kita temukan sistem seperti ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pelanggannya cukup antusias belanja di sini karena menggunakan sistem yang sangat handal seperti ini. Sistem poin, sistem bonus, sistem diskon dan lain-lain sebagainya. Oke, kita coba intip salah satu di toko kita yang menggunakan aplikasi ini, pendapatannya saja ya. Coba kita lihat di laporan penjualan. Oke, laporan penjualan, kita cek laporan penjualan kemarin. Sekarang tanggal 6 Desember, kita coba intip tanggal 5 ya. Tanggal 5 Desember, coba pendapatannya kira-kira berapa. Penghasilan dari toko ini, kita scroll ke bawah. Nah, pendapatannya adalah sekitar 18 juta. Cukup lumayan, meskipun karena kemarin cuacanya cukup buruk dan hujan terus seharian, dan alhamdulillah masih mendapatkan 18 juta. Coba kita intip hari sebelumnya, tanggal 4. Tanggal 4 kita scroll ke bawah, ada kurang lebih 370 penjualan yang terjadi, berarti ada 370 pembeli gitu ya. Ini mendapatkan 29 juta ya untuk omsetnya ya. Kemudian coba kita cek laporan laba. Nah, laporan laba kita cek mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 1. Oke, 1 hari saja ya. Kita cek laporan laba tanggal 1. Oke, ini sudah muncul. Total penjualannya 25 juta, itu tanggal 1 kemarin. Total modalnya 23 jutaan. Kemudian total laba adalah 1.600.000. Alhamdulillah cukup baik sekali, bagus sekali. Coba kita cek laporan laba bulanan untuk 1 bulan ya, bulan November aja, tanggal 1 sampai November juga sampai tanggal 30. Kita filter, klik. Nah, ini total penjualannya sebanyak 520 jutaan. Total modalnya yang terjual 491. Jadi total laba bersih mendapatkan 29.557. Ini hasil penjualan pada bulan November yang lalu. Cukup fantastis. 1 bulan mendapatkan penjualan totalnya adalah 6.662 penjualan. Jadi selama bulan November kita mendapatkan laba totalnya 29.557. Alhamdulillah dengan sistem aplikasi ini yang sungguh sangat fantastis. Coba kita cek lagi, kita undur lagi untuk bulan Oktober, tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31. Kita filter. Total penjualannya adalah 874 juta. Wah, Oktober sangat tinggi. Mendapatkan laba bersih adalah 48 jutaan gitu ya. Kita scroll lagi, bulan September tanggal 1 September sampai tanggal 30. Kita filter. Wow, ini September makin tinggi lagi. Total penjualannya 854. Kemudian total modalnya 803 juta. Total labanya adalah 50 jutaan. Wah, sangat fantastis sekali ya. Terjadi pada bulan September, penjualannya totalnya adalah 11.591 penjualan, berarti 19.591 orang yang beli pada bulan September yang beli. Alhamdulillah
cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ini testimoni atau langsung dari aplikasi online kami, dari toko kami yang sudah berjalan dengan menggunakan aplikasi ini. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan selanjutnya adalah giliran Anda untuk mencapai kesuksesan yang dapat kami sampaikan atau dapat kami salurkan melalui sistem aplikasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.